Alhamdulillah sih aku nggak pernah ya, Mbak, karena emang majikan baik, terus di sini juga kan aku tinggal sama kakek nggak berdua doang gitu. Jadi ya saya merasa lebih aman aja sih dalam segala halnya gitu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Saya belum pernah dengar waktu di BLK itu ada yang seperti ini gitu ya. Jadi saya juga kebingungan kan, ini orang ngomongnya yang salah apa akunya yang nggak ngerti nih, apa emang benar gitu kan. Maksudnya gimana kata aku tuh. Iya kalau orang Taiwan katanya mandinya pagi aja atau malam aja katanya kayak gitu. Kali Oh sehari ya, Mbak ya? iya kayak gitu. Karena mungkin mereka apa ya lebih efisien waktu kali ya karena pagi-pagi harus sudah kerja kayak gitu. Terus saya bilang ya udah deh malam aja, kalau misalkan pagi kan saya seharian berkeringat gitu kan, nanti nggak bisa istirahat ini lebih nyaman. Terus yang kedua itu masih berhubungan dengan kamar mandi. Itu Oh. saya agak kaget pas mereka bilang di sini nggak cebok katanya kayak gitu ya, pakai tisu aja katanya kayak gitu. Soalnya mereka juga tahu bahwa orang Indonesia tuh apa sih seperti itu ya. Mungkin mereka kan tahu kita orang Islam kayak gitu, harus cebok kayak gitu. Kata dia, ini pakai tisu aja dan kamu kemana-mana harus bawa tisu karena nggak semua tempat menyediakan tisu katanya kayak gitu. Waduh, kok kayak gini ya gitu. Emang benar pas saya tuh sekalinya diajak keluar ya sama bos gitu, diajakin jalan mau ke kamar mandi. Pas kamar mandi bingung loh, ini airnya tuh cuma ada yang buat nyiram doang kayak gitu Mbak. Oh iya, aku lupa. Ternyata emang beneran ya kayak gini, ya agak kaget aja gitu. Jadi dia belum ada persiapan waktu itu, ya udah saya tahan-tahan aja. Terus yang ada lagi satu lagi itu pas di sini kan emang bos tuh jarang di rumah, cuma di sini banyak pekerja lokalnya juga ya Mbak. Ada yang bersihin rumah, ada yang bagian masak seperti itu ya. Jadi saya bekerja sama orang lokal di sini. Terus ya sebagai orang baru saya kan mau memperkenalkan diri gitu ya. Memang di sana itu waktu di PT atau BLK itu diajarkan ya perkenalannya udah cukup gini aja. Maksud saya kalau orang Indonesia pertama kenalan tuh berjabat tangan gitu kan. Diperkenalkan gitu, saya Ella gitu. Ini mah enggak, saya mau jabat tangan tuh ada apa katanya, mau ngapain, mau minta apa katanya, enggak aku mau salaman. Oh kenapa emangnya katanya kayak gitu ya. Kata aku tuh ya, oh ya, iya iya saya bingung sendiri, nggak jadi deh gitu kan. Kok saya kayak gini ya gitu. Oh saya ternyata baru tahu kalau orang sini tuh nggak perlu salaman, cuma ya ngangguk-ngangguk doang gitu atau apa sih membungkukkan badan kayak gitu sebagai tanda penghormatan atau ketika berkenalan dengan orang. Itu aja sih yang bikin saya ini ya beda banget kayaknya sama di Indonesia tuh. Iya. Lalu tentang makanan gimana Mbak? Ada culture shock-nya nggak antara adaptasi Mbak dengan makanan yang ada di Taiwan? Iya, tentu sangat ini banget ya. Karena kalau di Indonesia itu kita terkenal dengan rempah-rempah gitu ya. Kalau masak tuh penuh dengan rasa gitu. Kayak Kalau di sini tuh beda banget. Cuma pakai garam. Di sini di rumah bosku sama sekali nggak boleh makan micin. Karena kata mereka nggak sehat dan itu pokoknya nggak baik deh gitu buat dikonsumsi. Dan orang sini tuh emang benar-benar kalau ngicipin satu makanan yang ada micin, mereka langsung tahu, kamu pakai micin ya? Kayak gitu. Jadi saya emang benar-benar, oh jadi emang harus ini banget gitu. Kadang kan saya lupa ya Mbak, walaupun saya di sini tidak disediakan, kadang saya tuh beli online kayak gitu, pengen masak sendiri ditambahin. Kebetulan bos datang dan ngicip, gak taunya, oh ada micinnya, jangan sampai kasih ini ya,
kakek atau nenek mecin gitu. Oh iya kata aku. Iya. Dan orang sini kan kebanyakan makanan favoritnya itu daging babi ya Mbak. Oh. Iya. Orang sini kan daging babi itu mungkin favorit banget lah gitu. Tapi salutnya saya sama bos saya ini, mereka tuh pas saya pertama kali datang, mereka langsung ngajakin ngobrol, nggak suruh kerja, nggak suruh ngapa-ngapain, cuma ngajakin ngobrol katanya, biar saling kenal kayak gitu kan. Terus dia bilang, kamu kan nggak makan babi ya katanya. Iya kata aku tuh. Kamu bilang aja, kamu maunya makan apa, daging apa, bisanya kayak gitu. Biar nanti kita ini aja bedain gitu. Kalau saya masak babi, kamu dimasakin ini gitu. Akhirnya mereka tuh benar-benar ngerti banget sih kalau ada misalkan sayur aja ya dipisah kayak gitu. Mereka bikinin buat mereka sendiri, saya suruh terserah kamu mau bikin apa, kamu bikin sendiri kayak gitu. Oh, bagus ya Mbak ya. Berarti ada menghargai perbedaan ya Mbak ya. Lihat aja, kamu kan sembayang kan katanya. Iya, aku juga tahu katanya kamu sembayangnya 5 kali kan. Iya, kamu boleh sembayang katanya. Kamu juga boleh puasa. Kan ada kan puasa 1 bulan penuh kata dia. Oh iya, aku tahu. Dia tahu ya. Iya, karena dia juga sebenarnya sebelum mempekerjakan saya gitu, mereka juga mempelajari budaya-budaya kita kayak gitu Mbak. Cara ibadah, cara makannya seperti itu. Jadi benar-benar dikasih toleransi untuk puasa dan sholat itu bebas. Yang penting kamu nggak ngeganggu kerjaan. Tapi mereka cukup toleran ya Mbak ya. Dari makan, mereka tidak makan babi, terus juga waktu sholat, waktu puasa, cukup bagus ya Mbak ya tolerannya ya di sana. Bagus banget sih. Saya juga senang banget ya kerja di sini, jadi nyaman gitu. Betul. Mbak bisa diceritain kerjaan Mbak di sana itu apa? Maksudnya tugasnya Mbak spesifikasinya apa? Sebenarnya waktu saya di PJTK itu ya, saya kan sempat suruh baca kontrak kerja dengan majikan. Ini majikan kamu namanya ini. Terus di belakangnya kan ada kayak lampiran peraturan kerja seperti itu. Sebenarnya kalau orang Indonesia mungkin bekerja sama orang sini itu kayak yang apa ya Mbak? Kayak nggak mau rugi gitu. Jadi semuanya kita kerjain. Kalau di kontrak kerja kita tuh wajib masak, belanja, ngurusin rumah, ngurusin pasien kayak gitu loh. Terus kita juga kayak apa ya, bersih-bersih rumah kayak gitu Mbak. Aduh, banyak banget gitu kan kerjaan. Tapi alhamdulillahnya di sini saya dapat majikan yang super baik. Mereka bilang waktu pertama kali datang itu ngasih rules kerja, kamu nggak boleh ngerjain hal apapun selain yang berhubungan sama kakek. Saya kan di sini jaga kakek kayak gitu. Jadi nanti ya jadi di sini ada emang orang yang bagiannya masak gitu, ada yang bersih-bersih rumah. Jadi saya sendiri khusus untuk merawat dan menjaga kakek. Karena dia kan udah lansia, jadi benar-benar harus dipantau seperti itu. Betul. Itu pakai dia masih bisa ngapa-ngapain sendiri. Saya cuma bantuin aja kayak gitu. Oke. Berarti tugasnya Mbak fokus di urusan kakek ya Mbak ya untuk jaga gitu ya, jaga lansia. Mbak Ella, ini kan menurut informasi yang berkembang atau banyak rumor yang beredar bahwa banyak TKI atau TKW dari Indonesia yang mengalami kekerasan, entah itu kekerasan fisik atau kekerasan bentuk lainnya. Nah, Mbak Ella pernah nggak sih mengalami kekerasan? Alhamdulillah sih aku nggak pernah ya Mbak, karena emang majikan baik, terus di sini juga kan aku tinggal sama kakek nggak berdua doang gitu. Jadi ya saya merasa lebih aman aja sih dalam segala halnya gitu. Berarti ada pekerja yang lain, juga ada anggota keluarga kakek yang lain ya Mbak ya? Iya, ada yang di sini juga yang tinggal bareng seperti itu. Tadi Mbak Ella udah cerita bahwa dapat majikan yang cukup bagus Mbak ya, dalam hal agama mereka cukup mengerti, terus dalam hal keselamatan atau keamanan Mbak Ella juga cukup bagus karena ada banyak orang lah yang tinggal di rumah itu ya Mbak ya, maksudnya bukan hanya Mbak Ella dengan si kakek itu sendiri tadi. Nah Mbak Ella bisa diceritain suka duka selama kerja di Taiwan? Boleh. Pertama suka dulu ya Mbak. Sukanya mungkin karena di sini bekerjanya tuh alhamdulillah gitu ya. Usaha yang dari dulu di Indonesia akhirnya di sini terbayarkan dengan majikan dan pasien yang saya jaga itu sangat baik gitu. Terus banyak juga pengalaman-pengalaman yang di sini tuh memberi pembelajaran sama saya gitu ya, bahwa bekerja itu benar-benar harus
Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.